Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan kepada Ibu dosen, Ibu Rita Rahayu, selaku dosen pengampu mata pelajaran Seminar Informasi Akuntansi Manajemen. Puji dan syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan Seminar Informasi Akuntansi Manajemen ini. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah paper yang saya beri judul E-commerce Dorong Perekonomian Indonesia Selama Pandemi COVID-19. Nah, kenapa saya mengangkat judul ini? Berdasarkan latar belakang di mana dunia ataupun negara kita sendiri tengah dilanda sebuah wabah, yaitu COVID-19 atau juga dikenal dengan virus corona. Nah, kemunculan virus corona ini mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan corona atau COVID-19 ini sebagai pandemik, di mana perubahan epidemik ini telah sampai ke berbagai negara melalui penurunan lokal dan ditimbulkan wabah di negara tersebut. Berdasarkan daftar resmi yang dihimpun di Universitas Johns Hopkins menunjukkan bahwa COVID-19 dideteksi sedikitnya terjadi di 212 negara. Nah, dilansir berdasarkan situs jakartakompas.com, di mana Indonesia menjadi salah satu negara positif COVID-19. Kasus pertama yang terjadi di tanah air ini menimpa warga Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020. Indonesia juga tercatat sebagai negara tingkat kematian atau mortality rate tertinggi di Asia Tenggara akibat virus ini dan peringkat kedua negara dengan angka kematian 8,63% di dunia. Adapun data penyebaran COVID di Indonesia ini datanya terakhir pada tanggal 27 April 2020, di mana secara keseluruhan terkonfirmasi bahwa 2.858.635 masyarakat di dunia terkonfirmasi positif dan angka kematian 196.295. Sedangkan di Indonesia sendiri angka masyarakat yang positif corona sebesar 9.096 dan yang meninggal sebesar 765. Teman-teman dapat melihat situs ini di www.covid.co.id. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada dampak corona di Indonesia. Dampak corona di Indonesia di sini dalam mengatasi kondisi yang semakin memburuk, pemerintah memutuskan untuk menerapkan lockdown secara parsial. Di Jakarta sudah berlangsung selama 2 minggu sejak 10 April. Nah, di sini pemerintah tidak melockdown secara seluruhan, lebih tepatnya pemerintah menerapkan PSBB. Nah, dan semenjak tanggal 10 April tersebut, pemerintah menutup sementara perkantoran, melarang perkumpulan lebih dari 5 orang, mengurangi jam operasional transportasi umum, dan melarang dinner di restoran, serta memberlakukannya WFA, work from house, serta SFH, study from house, seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Nah, pandemi COVID-19
ini akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini karena terjadinya secara bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi di tahun ini diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3% karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian penurunan harga bahan bakar non-subsidi serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Namun pada tahun 2001 inflasi ini akan diyakini kembali ke level normal. Nah, selain itu teman-teman, dampak lain dari wabah COVID-19 ini dirasakan sekali oleh pengusaha yang memiliki toko-toko offline atau toko-toko kelontong yang terpaksa menutup tokonya karena adanya pembatasan-pembatasan aktivitas dan global social distancing. Akibatnya, mereka kehilangan sumber penghasilan. Banyak karyawan-karyawan yang di PHK dan banyak yang penghasilan toko berkurang, sehingganya akibat dari wabah virus ini juga dirasakan oleh sederetan pelaku UMKM yang merasa kehilangan pelanggan akibat wabah virus ini. Lantas, solusi apa yang ditawarkan pemerintah? Nah, ada beberapa upaya mandiri yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data analis dari aplikasi pengurus usaha mikro kecil menengah oleh Moka Hutami Nadia untuk mengantisipasi bisnis di tengah krisis khususnya untuk UMKM. Salah satunya dengan tetap terhubung dengan pelanggan. Salah satu cara agar usaha tetap jalan saat pandemi COVID-19 dengan tetap terhubung dengan pelanggan. Solusi yang bisa ditawarkan pemerintah agar UMKM bisa tetap berkembang pada kondisi perlambatan ekonomi saat ini adalah salah satunya dengan melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit perekonomian. Tentunya upaya ini harus menggandeng seluruh pemangku kepentingan, mulai ke pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi pendamping, komunitas, swasta, e-commerce, fintech, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada pembahasan. Sebelumnya, apa sih itu e-commerce? Nah, e-commerce sendiri merupakan penjualan barang atau jasa dari bisnis ke pengguna akhir atau konsumen. Karena e-commerce melibatkan penjualan kepada konsumen, penjualan biaya akan menjadi dolar yang relatif kecil karenanya hanya beberapa barang yang dijual. Perusahaan melakukan penjualan akan berusaha keras menaikkan penjualan untuk mendapatkan keuntungan. Pelanggan akan menggunakan antar muka yang ramah seperti web browser, melakukan pemesanan pembayaran dengan kartu kredit. Contohnya perusahaan e-commerce yang terkenal di dunia adalah Amazon.com Inc. Yaitu penjualan antar Amazon dan pelanggan adalah penjualan antara perusahaan dan pelanggan penggunaan akhir. Nah, adapun manfaat dan kekurangan e-commerce bagi pelanggan. Nah, di sini saya merangkum ada 7 manfaat dari e-commerce. Yang pertama, e-commerce ini memberikan akses ke pasar yang sangat luas untuk barang dan jasa. Dengan menggunakan e-commerce, pelanggan tidak dibatasi oleh jarak seperti geografis. Nah, yang kedua, dengan e-commerce akan menyediakan waktu yang nyaman untuk berbelanja. Pesanan dapat ditempatkan 24 jam sehari
atau 7 hari seminggu. Seperti yang disebutkan dalam butir 1, pelanggan e-commerce tidak perlu lagi datang ke toko untuk melakukan pembelian dan tidak dibatasi oleh lokasi ataupun jam operasi seperti berbelanja di toko. Nah, teman-teman, di sini kita akan dapat melihat manfaat besar dari e-commerce di sini karena dengan pemerintah menerapkan program social distancing sehingga konsumen akan susah untuk keluar rumah. Nah, dengan adanya e-commerce di sini, maka konsumen dapat berbelanja kapan saja. Baiklah, nomor 3, akses yang lebih lebih luas ke pasar menyediakan lebih banyak pilihan bagi pelanggan. Ini memungkinkan pelanggan untuk lebih mudah menemukan produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, akses pasar yang lebih luas memungkinkan pelanggan menemukan produk dengan fitur yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. E-commerce cenderung memberikan harga yang lebih Yang keempat, e-commerce cenderung memberikan harga yang lebih rendah karena berbagai alasan. Bisnis yang menjual melalui e-commerce dapat mengurangi banyak biaya dan penghematan biaya. Ini dapat diteruskan kepada pelanggan. Yang kelima, aspek berbagai informasi dari internet dan World Wide memungkinkan pelanggan untuk bertukar informasi dengan bisnis sebelumnya dan selama dan setelah pembelian. Yang nomor 6, e-commerce dapat memberikan pengiriman produk yang cepat yang dimungkinkan oleh waktu pemrosesan yang cepat. Dan yang ketujuh, pelanggan dapat menerima pemasaran bertarget dari bisnis dari situs web ke tempat mereka berbelanja. Nah, adapun di sini baik. Di sini kekurangan ataupun kerugian dari e-commerce di sini adalah bagi pelanggan ketidakmampuan untuk menangani atau mencoba produk sebelum membuat keputusan pembeli dibandingkan dengan pengalaman belanja dalam toko. Kemungkinan besar pelanggan e-commerce tidak akan puas dengan pembelian mereka. Nah, namun itu masih menjadi kekurangan dari e-commerce. Baiklah, di sini saya merangkum contoh aplikasi e-commerce di Indonesia seperti adanya Shopee, Lazada, GoFood, Tokopedia, dan Blibli.com. Nah, di berbagai aplikasi e-commerce yang saya berikan contoh di sini sangat membantu UMKM di tengah kondisi yang saat sekarang ini, di mana UMKM dapat mendaftarkan dan memiliki akun dari Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli.com ini, di mana dengan setelah mendaftar, maka UMKM dapat menjual produk mereka. Nah, dengan seperti Shopee, apalagi kebutuhan di saat Lebaran dan kebutuhan di saat bulan puasa seperti ini, masyarakat akan cenderung mencari harga yang murah dan masyarakat akan juga bisa aman untuk berbelanja dari rumah. Dan seperti untuk mempersiapkan makanan untuk berbuka melalui aplikasi GoFood. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan penggunaan e-commerce di Indonesia. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu diperhatikan dalam ekspektasi privasi e-commerce di sini? Nah, teman-teman, area risiko dari sistem teknologi informasi ini adanya prinsip layanan kepercayaan atau privasi online. Nah, mengenai area risiko ini, prinsip layanan kepercayaan menyatakan privasi online berfokus pada perlindungan informasi pribadi yang mungkin dikumpulkan oleh organisasi dari pelanggan, karyawan,
dan individu melalui sistem e-commerce. Informasi pribadi ini terdiri dari berbagai jenis data, prinsip layanan kepercayaan, memberikan daftar sebagai informasi pribadi. Nah, seperti ada nama, alamat, nomor jaminan sosial, atau nomor ID, riwayat pekerjaan, kondisi kesehatan pribadi atau keluarga, informasi keuangan pribadi atau keluarga, riwayat pembelian atau transaksi lainnya, dan catatan kredit. Nah, teman-teman, di sini, dalam prinsip layanan tersebut dapat menjelaskan 10 praktik privasi yang dapat membantu organisasi untuk memastikan kepercayaan pelanggan yang memadai terkait privasi informasi tersebut. Adapun di sini yang 10 prinsip layanan tersebut, yang pertama adanya aspek manajemen, di mana manajemen organisasi harus menetapkan orang atau yang bertanggung jawab untuk praktik privasi tersebut. Yang kedua, adanya pemberitahuan. Organisasi harus memiliki kebijakan dan praktik untuk menjaga privasi data pelanggan. Yang ketiga, pilihan dan persetujuan. Organisasi harus memberikan opsi kepada pelanggan mengenai pengumpulan data dan harus meminta persetujuan untuk mengumpulkannya. Yang keempat, koleksi. Organisasi harus mengumpulkan data diperlukan untuk tujuan melakukan transaksi. Yang kelima, penggunaan retensi. Penggunaan retensi ini merupakan suatu data hanya yang terjadi ketika memberikan persetujuan implisit dan eksplisit untuk menggunakan data oleh pihak pelanggan. Yang keenam, akses. Setiap pelanggan harus memiliki akses ke data yang disediakan pelanggan agar dapat melihat dan mengubah, menghapus, serta memblokir data lebih lanjut. Yang ketujuh, pengungkapan kepada pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, organisasi e-commerce meneruskan informasi pelanggan kepada pihak ketiga. Yang kedelapan, keamanan untuk privasi. Yang kesembilan, kualitas. Nah, kualitas ini juga perlu dijaga oleh perusahaan e-commerce, di mana organisasi harus melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua data pelanggan yang dikumpulkan mempertahankan kualitas. Kualitas data berarti data tersebut harus akurat, lengkap, terkini, relevan, dan andal. Yang ke-10, adanya pemantauan dan penegakan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin tidak panjang dari makalah saya di sini, dan saya akan lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan di sini merupakan perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Pemerintah juga mulai melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat adanya pelambatan ekonomi. Nah, selain itu, salah satu organisasi e-commerce bentuk Bukalapak merupakan salah satu startup unicorn di Indonesia yang memiliki valuasi mencapai 1 miliar dolar yang memperluas pilihan produk untuk sembako selama beberapa minggu terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berdiam di rumah. Nah, teman-teman bisa membeli sembako melalui aplikasi Bukalapak di sini. Nah, selanjutnya e-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia, bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19 di sini. Nah, e-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai 40 miliar pada tahun 2019 dan diprediksi akan meningkat hingga 130 miliar pada tahun 2025. Dan dengan semakin banyaknya toko retail, konsumen yang terpaksa beralih ke e-commerce, pertumbuhan pun dapat lebih ditingkatkan. Nah, sekianlah presentasi dari saya.